Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan dan penjaminan jaringan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Lukman Hakim, dengan NIM 1721047, dan yang kedua ada Adrian Sevaran Indrianto dengan NIM 172100381. Ya, langsung saja. Yang pertama, apa itu firewall? Firewall adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol dan memantau lalu lintas jaringan antara dua atau lebih jaringan yang berbeda dan dapat melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Selanjutnya ada fungsi-fungsi firewall. Yang pertama ada filtrasi lalu lintas, yaitu salah satu fungsi utama firewall adalah untuk melakukan filtrasi lalu lintas jaringan. Ini berarti firewall memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar dari jaringan dan memutuskan apakah paket tersebut diperbolehkan atau diblokir. Proses ini didasarkan pada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh administrator jaringan. Firewall dapat memblokir paket data yang berasal dari sumber yang tidak dikenal atau tidak diizinkan, yang dapat membantu melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan. Yang kedua ada pemisahan jaringan. Firewall memungkinkan pemisahan jaringan yang lebih baik. Ini adalah fungsi yang penting dalam mengelola jaringan yang kompleks. Misalnya sebuah perusahaan dapat menggunakan firewall untuk memisahkan jaringan internet internal dari jaringan publik atau internet. Ini membantu melindungi data sensitif dan sumber daya internal dari akses yang tidak diinginkan. Firewall juga dapat digunakan untuk mengelola akses antara berbagai departemen atau unit dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pengaturan akses. Firewall membantu dalam mengatur akses ke sumber daya jaringan. Administrator jaringan dapat mengkonfigurasi aturan firewall untuk mengizinkan atau memblokir akses ke berbagai layanan, aplikasi, dan port. Ini memungkinkan pengaturan keamanan yang lebih ketat, termasuk pembatasan akses ke sumber daya tertentu hanya untuk pengguna atau perangkat yang diotorisasi. Selain itu, firewall dapat memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi upaya serangan seperti serangan DDoS atau percobaan peretasan yang membantu meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini menjadikan firewall sebagai komponen kunci dalam strategi keamanan jaringan yang membantu melindungi jaringan, data, dan sumber daya dari ancaman cyber dan menjaga kebijakan akses yang aman dan terkelola. Berikutnya ada dua macam firewall. Yang pertama itu ada network level, adalah keputusan yang mendasarkan pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Yang kedua ada application firewall, adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Berikutnya ada keuntungan firewall. Di sini ada 4 keuntungan firewall. Yang pertama ada kontrol akses. Firewall memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat mengakses jaringan atau sistem Anda. Anda dapat mengatur aturan akses yang spesifik seperti memblokir situs web tertentu atau membatasi akses ke layanan tertentu. Yang kedua ada monitoring dan pelaporan. Firewall sering dilengkapi dengan kemampuan pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan Anda untuk melacak aktivitas jaringan. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi ancaman potensial, mengambil langkah-langkah yang sesuai. Yang ketiga ada proteksi terhadap serangan luar. Firewall dapat melindungi jaringan dan sistem Anda dari serangan luar, seperti serangan DDoS, percobaan penetrasi, dan serangan malware. Ini membantu integrasi data dan sistem Anda.
Yang terakhir ada memblokir konten. Selain memblokir pesan spam dan mengandung virus, fungsi firewall adalah untuk memblok website atau konten dari alamat yang spesifik. Anda dapat mengatur secara manual konten-konten macam apa yang tidak diperbolehkan diakses melalui komputer. Berikutnya ada kelemahan firewall. Ada 4 kelemahan firewall. Yang pertama ada overheat kinerja. Pada tingkat yang tinggi atau konfigurasi yang tidak efisien, firewall dapat menambah overhead kinerja pada jaringan. Ini dapat mengurangi kecepatan jaringan dan kinerja sistem. Yang kedua ada konfigurasi yang rumit. Konfigurasi firewall yang tepat memerlukan pemahaman yang baik tentang protokol jaringan atau aturan firewall dan ancaman keamanan. Ini dapat menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Yang ketiga ada false positif dan negatif. Firewall dapat menghasilkan false positif, blokir yang tidak perlu, dan false negatif, melewatkan ancaman yang seharusnya diblokir. Ini dapat membingungkan dan mengganggu operasi normal. Yang terakhir ada bukan antivirus. Sistem keamanan ini berfokus sebagai pelindung utama komputer dari berbagai gangguan keamanan. Maka dari itu, apabila pengguna berisi virus, maka firewall hanya akan memberikan peringatan keamanan saja. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian Seva dan Indrianto. Terima kasih Lukman. Perkenalkan, nama saya Adrian Seva Indrianto dengan NIM 17210381. Di sini saya akan meneruskan apa yang Lukman telah jelaskan. Ya, yang pertama itu ada firewall packet filtering. Firewall packet filtering adalah salah satu jenis firewall yang bekerja dengan menginspeksi paket data yang melewati jaringan dan mengizinkan atau memblokir paket berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah cara kerja firewall packet filtering, yaitu penangkapan paket. Firewall packet filtering pertama-tama akan menangkap semua paket data yang melewati antarmuka jaringan yang diawasinya, seperti antarmuka antara jaringan lokal dan internet. Ini dapat mencakup paket yang dikirim melalui protokol seperti TCP, UDP, dan ICMP. Yang kedua ada pemeriksaan header paket. Firewall ini kemudian akan memeriksa header atau envelope dari setiap paket yang ditangkap. Informasi dari dalam header ini mencakup alamat sumber dan tujuan, nomor port, dan jenis protokol. Itu selanjutnya ada aturan filtering. Firewall packet filtering akan membandingkan informasi dalam header bagian dengan aturan filtering yang telah ditetapkan sebelumnya oleh administrator. Aturan ini mencakup hal-hal seperti izinkan atau blokir berdasarkan alamat IP sumber atau tujuan, izinkan atau blokir berdasarkan nomor port sumber atau tujuan, izinkan atau blokir berdasarkan jenis protokolnya, misalnya ada HTTP, FTP, atau SSH. Izinkan atau blokir berdasarkan jenis layanan, misalnya web browsing, email, atau VoIP. Itu selanjutnya ada keputusan filtering. Setelah membandingkan header dengan paket aturan, firewall akan membuat keputusan apakah paket tersebut harus diteruskan atau diblokir. Jika paket sesuai dengan aturan yang diizinkan, itu akan diteruskan ke tujuannya. Jika tidak, itu akan diblokir. Logging. Selanjutnya ada logging. Banyak firewall paket filtering memungkinkan untuk pencatatan logging aktivitas, sehingga administrator dapat melacak dan menganalisis lalu lintas jaringan. Ini berguna untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dan pelanggaran kebijakan. Selanjutnya ada perulangan. Proses ini diulang untuk setiap paket yang melewati firewall. Firewall packet filtering bekerja pada tingkat individu, yang berarti setiap paket diperiksa secara terpisah. Firewall packet filtering efektif dalam mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan kriteria tertentu. Namun kelemahannya adalah bahwa tidak selalu memeriksa isi atau konten sebenarnya dari paket data. Firewall jenis ini juga cenderung memeriksa setiap paket yang dapat mengakibatkan overhead kinerja jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Oleh karena itu, aturan yang sangat penting untuk memastikan firewall packet filtering berfungsi sesuai harapan dalam menjaga keamanan jaringan. Selanjutnya ada firewall menggunakan sistem proxy. Apa sih itu?
adalah jenis firewall yang bekerja dengan cara mengintersep dan mengelola semua permintaan dan tanggapan yang melewati jaringan. Ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna atau perangkat di jaringan internal dengan sumber daya di luar jaringan, seperti server, web, atau layanan internet. Berikut adalah cara kerja firewall menggunakan sistem proxy. Itu yang pertama, ada permintaan proxy ketika pengguna atau perangkat di internal ingin mengakses sumber daya eksternal seperti situs web. Mereka mengirimkan permintaan ke server proxy, bukan langsung ke sumber daya tersebut. Permintaan ini mungkin melibatkan HTTP, HTTPS, FTP, atau protokol lainnya yang tergantung pada jenis sumber daya yang diakses. Verifikasi yaitu yang selanjutnya ada verifikasi dan filter. Server proxy akan memverifikasi permintaan dari pengguna atau perangkat dengan aturan yang keamanan yang telah ditentukan. Ini dapat mencakup autentikasi pengguna, pemeriksaan alamat IP sumber, pembatasan akses ke situs web tertentu, dan pemeriksaan konten permintaan, forwarding permintaan. Setelah permintaan diverifikasi, server proxy akan meneruskan permintaan ke sumber daya eksternal yang diminta oleh pengguna atau perangkat. Ini berfungsi sebagai perantara antara jaringan internal dan sumber daya eksternal. Selanjutnya ada mengontrol tanggapan. Ketika sumber daya eksternal memberikan tanggapan, server proxy akan menganalisis dan memeriksa tanggapan tersebut. Hal ini memungkinkan server proxy untuk melakukan filtering pada tanggapan, seperti memblokir konten berbahaya atau situs web yang tidak diizinkan. Selanjutnya ada penyimpanan CC. Beberapa server proxy memiliki kemampuan untuk menyimpan dari sumber daya yang diakses. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya yang sama dengan lebih cepat jika mereka mengaksesnya lagi di masa mendatang. Selanjutnya ada logging atau dan catatan. Server proxy sering mencatat aktivitas jaringan, termasuk permintaan dan tanggapan, sehingga administrator dapat melacak dan menganalisis aktivitas pengguna dan mengidentifikasi ancaman keamanan. Selanjutnya ada pengalihan koneksi. Server proxy juga dapat digunakan untuk mengalihkan koneksi dan lalu lintas jaringan melalui jalur khusus seperti penggunaan VPN atau penyaringan konten. Keuntungan utama dari firewall dengan sistem proxy adalah kontrol yang lebih besar atas lalu lintas jaringan, termasuk kemampuan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat dan melindungi jaringan internal dari ancaman eksternal. Namun kekurangannya adalah potensial untuk menambah overhead kinerja dan kompleksitas konfigurasi yang lebih tinggi. Proxy adalah perangkat atau server perantara yang digunakan untuk meneruskan permintaan dan tanggapan antara pengguna atau perangkat dengan sumber daya di jaringan. Ini digunakan untuk beberapa tujuan, termasuk yang pertama itu ada anonimitas. Proxy dapat menyembunyikan alamat IP asli pengguna, menjaga privasi saat menjelajah web. Yang kedua ada keamanan. Proxy dapat memverifikasi dan memfilter lalu lintas jaringan untuk mencegah ancaman keamanan seperti malware atau serangan DDoS. Yang ketiga ada akselerasi. Proxy dapat menyimpan CC sumber daya untuk mengoptimalkan kinerja, memungkinkan akses lebih cepat ke dalam sumber daya yang sering diakses. Yang keempat ada filtering konten. Proxy dapat mengontrol akses ke situs web atau konten tertentu dengan menerapkan aturan dan pembatasan. Yang kelima ada monitoring. Proxy memungkinkan pencatatan aktivitas jaringan, membantu dalam analisis dan pemantauan lalu lintas. Proxy dapat digunakan di tingkat jaringan atau aplikasi dan memiliki berbagai penggunaan dalam keamanan, privasi, dan pengoptimalan kerja. Kita masuk ke studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu FortiGate. FortiGate adalah serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak firewall dan keamanan jaringan yang dikembangkan oleh Fortinet. Perangkat ini berfungsi sebagai firewall yang canggih dan menawarkan berbagai fitur keamanan tambahan. Cara kerja FortiGate melibatkan beberapa tahapan utama dalam mengamankan jaringan dan data. Berikut adalah gambaran umum tentang cara kerja FortiGate. Itu yang pertama ada pemeriksaan lalu lintas. FortiGate berfungsi sebagai firewall sehingga langkah pertama adalah memeriksa lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Ini mencakup pemeriksaan paket data, protokol, alamat IP, dan port. Yang kedua ada penilaian ancaman. FortiGate menggunakan berbagai metode dan algoritma untuk menilai potensi ancaman dalam lalu lintas jaringan. Ini mencakup deteksi malware, serangan DDoS, serangan brute force, dan ancaman lainnya. Kebijakan keamanan. Yang ketiga ada kebijakan keamanan. FortiGate mengacu pada kebijakan keamanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Ini adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang menentukan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam lalu lintas jaringan. Ini bisa termasuk mengizinkan atau memblokir akses ke situs web tertentu, mengizinkan atau memblokir aplikasi tertentu, dan banyak lagi.
Selanjutnya ada pengelompokan lalu lintas. FortiGate dapat mengelompokkan lalu lintas jaringan berdasarkan jenis sumber dan tujuan. Ini membantu dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan yang lebih terfokus. Yang kelima ada enkripsi dan deskripsi. FortiGate juga mampu mengenkripsi dan mendekripsi lalu lintas yang melewati jaringan, terutama ketika Anda menggunakan VPN. Ini membantu melindungi data sensitif yang dikirim dan diterima melalui jaringan. Yang keenam ada log dan laporan. FortiGate mencatat semua aktivitas jaringan dan keamanan dalam bentuk log. Ini dapat digunakan untuk memantau lalu lintas, menganalisis insiden, dan menghasilkan laporan keamanan. Yang ketujuh ada proteksi terhadap ancaman. Jika FortiGate mendeteksi ancaman seperti serangan malware atau serangan serius lainnya, itu dapat mengambil tindakan seperti memblokir akses atau mengisolasi perangkat yang terinfeksi. Selanjutnya, yang terakhir ada pemantauan jaringan real time. FortiGate juga memiliki kemampuan pemantauan jaringan real time yang memungkinkan administrator untuk melihat apa yang terjadi pada jaringan saat ini dan mengambil tindakan sesuai kebutuhan. Cara kerja FortiGate sangat tergantung pada konfigurasi dan tujuan penggunaannya. FortiGate dapat digunakan sebagai firewall dasar atau dalam konfigurasi yang lebih kompleks seperti perangkat utama dalam arsitektur keamanan jaringan yang rumit. Ini adalah solusi yang sangat scalable atau skalabilitas dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan jaringan Anda. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.